Yang terhormat Ibu Maratul Fasihah selaku Kepala Sekolah SD Negeri Tugusari 3. Yang terhormat Ibu Bapak Guru SD Negeri Tugusari 3 dan rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya selaku moderator akan memimpin berjalannya presentasi Ibu Maratul Fasihah pada hari ini. Baik, langsung saja untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu pemaparan materi dari Ibu Maratul Fasihah SPD. Langsung saja Ibu Maratul Fasihah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD Tugusari 3, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan acara diseminasi ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan adanya agama Islam. Baiklah, Bapak dan Ibu, apakah masih semangat? Semangat. Coba, mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat pagi? Pagi. Terima kasih. Walaupun ini sudah siang, tetapi semangatnya tetap semangat pagi. Terima kasih. Sebelum acara diseminasi ini kita mulai, lebih baiknya kita ice breaking dulu, ya. Contohnya seperti ini. Tangan ke atas digerak-gerak, tangan ke samping digerak-gerak, tangan ke depan digerak-gerak, tangan disilang, jempol bergoyang, ting ting. Bisa? Coba berdiri semuanya, biar tidak ngantuk ya. Coba, sudah siap? 1, 2, 3. Tangan ke atas digerak-gerak, tangan ke samping digerak-gerak, tangan ke depan digerak-gerak, tangan disilang, jempol bergoyang, ting ting. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif di SDN Tugusari 3. Yang pertama, disiplin dan kebajikan universal. Apakah Bapak dan Ibu tahu apa disiplin itu? Terkait dengan apa? Tingkah laku. Terus apa lagi? Peraturan yang ada di sekolah, peraturan yang ada di kelas. Apalagi identik dengan apa disiplin itu? Tata tertib, hukuman ya biasanya. Iya. Kalau kebajikan universal, tingkah laku yang baik, seperti itu. Jadi disiplin di sini artinya adalah bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang dilakukan yang didasarkan pada kebajikan universal. Jadi perasaan tanggung jawab. Kebijakan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama dan berlaku secara universal lintas agama, suku, budaya, bahasa maupun latar belakang. Jadi di disiplin ini merupakan tanggung jawab yang harus timbul kepada diri anak-anak dengan adanya kebijakan universal.
yaitu disiplin dengan menggunakan perilaku-perilaku yang baik seperti itu. Dan kebijakan-kebijakan universal ini sudah tertanam, sudah ada di dimensi profil pelajar Pancasila, dan itu harus kita terapkan bersama. Next. Dalam perilaku disiplin itu biasanya ada beberapa motivasi perilaku manusia yang mendasarinya. Dan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang saya tanya kepada Bapak dan Ibu, untuk waktu saat ini anak-anak itu berperilaku disiplin rata-rata menggunakan yang mana ini? Yang angka 1, apa 2, apa 3 ini? Motivasi untuk melakukan disiplin. Rata-rata ini anak-anak masih yang nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena pada kenyataannya apabila ada anak yang terlambat, kita meresponnya bagaimana? Dihukum. Contoh nyata real saat ini, biasanya anak yang yang terlambat sekolah, datang ke sekolah itu biasanya dihukum. Dan hukumannya itu biasanya bisa berupa apa? Contoh nyatanya biasanya berdiri, maju di depan kelas, apalagi lari mengelilingi lapangan. Itu suatu bentuk hukuman karena terlambat datang ke sekolah. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini rata-rata sudah ada. Biasanya ini anak yang diam seperti itu ya. Saya datang lebih pagi karena akan biasanya dipuji sama bu guru. Oh ini anak rajin. Ya, biasanya seperti itu. Itu masih motivasi perilaku manusia yang ada pada saat ini. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini biasanya Bapak dan Ibu guru. Kenapa datang pagi? Karena kita harus menghargai diri sendiri. Yang kedua, menghargai waktu. Dan yang ketiga, harus memberi contoh yang baik buat siswa, buat anak-anak. Next. Nah, ini ada 3 hal yang menurut saya ini agak sedikit asing ya, dan baru saat ini kita mengenal ada di pendidikan guru penggerak, yaitu di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Restitusi ini biasanya dikenal dengan segitiga restitusi. Coba sekarang saya mau tanya ini, hukuman apa sih hukuman itu? Coba siapa yang tahu hukuman itu apa? Terus konsekuensi juga apa, dan restitusi itu apa? Monggo yang bisa hukuman. Ada? Atau yang konsekuensi dulu? Konsekuensi itu kesepakatan. Coba, konsekuensi merupakan kesepakatan antara guru dan siswa, boleh. Kalau hukuman, bentuk konsekuensi
yang bersifat negatif boleh. Apalagi hukuman biasanya bersifat menyakiti baik fisik maupun mental. Contohnya seperti apa? Seperti tadi ya, ada siswa yang datang terlambat. Hukuman yang menyakiti fisik apa contohnya? Berlari mengelilingi lapangan seperti itu. Kalau mental, menyakiti mental apa? Anak-anak akan merasa malu terhadap teman-temannya. Apakah itu yang harus kita lakukan sebagai guru? Iya, ya. Tidak boleh, karena itu tadi hukuman itu pada dasarnya adalah tindakan yang menyakiti anak, dan itu pun prosesnya akan dalam jangka yang waktu panjang sekali. Kalaupun anak-anak sekarang dihukum seperti itu 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, itu pasti akan teringat siapa guru yang pernah atau yang sering memberi kamu hukuman. Nah, itu pasti ingat. Jadi kita sebagai guru yang diingat-ingat yang negatif-negatif. Karena apa? Itu sudah tertanam dalam jiwa mereka bahwa hukuman itu sangat menyakiti. Oleh karena itu harus kita hindari. Jadi hukuman itu tidak boleh karena bersifat menyakiti seperti itu. Tetapi karena kita tidak tahu dan seringkali jadi mulai sekarang dihindari, tidak akan ada hukuman. Terus bagaimana Bu cara menerapkan budaya positif atau disiplin positif kalau tidak ada hukuman? Nah, ini harus adanya konsep kesepakatan antara siswa dan guru. Kalau ada kesepakatan berarti itu kan masih ada campur tangan guru ya. Misalkan seperti ini, kita ke konsekuensi dulu. Anak-anak, kita akan mengadakan kesepakatan kelas, misalkan seperti itu. Apa yang akan kita sepakati? Misalkan nomor 1, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Berarti kan kita harus apa konsekuensinya? Nah, berarti kan kita masih menekankan, bukan anak-anak yang memberi ide seperti itu. Yang ketiga itu ada restitusi. Kalau restitusi ini adalah sebuah pilihan. Jadi apabila ada terjadi kesalahan atau pelanggaran, nah itu kita cari solusinya bersama-sama antara guru dan anak. Jadi penjelasannya sudah bisa diterima ya. Kalau hukuman itu harus terjadi. Yang kedua, anak akan tersakiti baik itu fisik maupun mental. Yang ketiga, korban yang mendapatkan keadilan. Padahal belum tentu ya korban atau pelaku itu yang bersalah. Jadi kalau hukuman, oh kamu salah, pasti seperti itu. Karena kita tidak akan mengevaluasi apa itu latar belakang dari masalah tersebut. Jadi kita harus kalau hukuman itu bersifat menjas gitu ya. Terus yang keempat, membuat tidak nyaman murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi
Dia akan teringat terus apa yang kita jelaskan kepada anak. Yang kelima berupa paksaan. Jadi mau tidak mau kamu harus lari karena sudah melanggar. Yang keenam, mengontrol anak dengan kekuatan negatif karena sebuah hukuman itu bersifat menyakiti. Jadi tidak ada pembelajaran di sana. Yang ada hanyalah mengajarkan anak untuk berbuat negatif seperti itu. Tidak ada pembelajaran sama sekali. Yang ketujuh, mendorong menyalahkan diri. Yang kedelapan, murid membenci peraturan. Oh, ini gara-gara saya terlambat. Jadi saya tidak menyukai peraturan yang ada di sekolah. Kenapa harus jam 7? Nah, seperti itu ya. Yang ke-9, konsep diri buruk. Jadi image anak-anak, pemikirannya dia bahwa peraturan atau hukuman itu bersifat negatif atau buruk. Yang ke-10, anak-anak akan cenderung menyembunyikan kesalahan. Dia akan menyembunyikan kesalahan karena apa? Dia takut dihukum. Kalau dia berkata jujur, dia pasti akan mendapat hukuman. Kalau dia berbohong atas kesalahannya, pasti akan aman. Seperti itu. Kan itu tidak baik ya. Yang ke-11, perilaku pasif agresif meningkat. Nah ini karena dia bisa menyembunyikan perilaku yang kurang baik, akhirnya pada saat tidak ada bu guru, tidak ada pak guru, dia langsung memberontak seperti itu. Aksinya karena tidak ada pengawasan dari bapak dan ibu. Yang 12, rata-rata hukuman ini dibuat oleh guru tanpa adanya solusi, tanpa mendengar penjelasan dari anak-anak. Kalau konsekuensi itu harus terjadi karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Yang kedua, membuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Pada saat kejadian itu terjadi, konsekuensinya apa? Oh, kamu harus berdiri. Hampir sama. Yang ketiga, korban kadang terabaikan. Karena apa? Pasti yang terkena konsekuensi itu pasti pelaku. Jadi korban tidak ada tindak lanjutnya. Yang keempat, penguatan hanya berjalan dalam jangka pendek. Jadi karena sudah ketemu ya kesalahan, konsekuensinya apa? Jadi itu sudah tidak ada tindak lanjutnya. Yang kelima, memerlukan monitoring. Jadi setiap hal-hal kesepakatan yang sudah disepakati di kelas itu perlu kita pahami dan perlu dimonitoring setiap hari. Yang keenam, murid menghormati peraturan karena di sini murid diajak untuk membuat kesepakatan di dalam kelas. Yang ketujuh, stimulus respon. Jadi setiap ada salah satu siswa yang melanggar kesepakatan, pasti siswa lain akan langsung merespon karena mereka terlibat langsung dalam membuat kesepakatan tersebut. Yang kedelapan, mendorong kepatuhan. Jadi karena konsekuensi itu ada di dalam kelas, kesepakatannya sudah disepakati bersama, jadi anak-anak itu akan patuh, akan tunduk terhadap kesepakatan tersebut. Yang kesembilan, konsep diri baik. Jadi karena kalau misalkan makan dan minum di dalam kelas
konsekuensinya akan seperti ini. Jadi mereka akan menjaga dirinya sendiri. Yang ke-10, anak belajar taat peraturan. Yang ke-11, mengontrol anak dengan penguatan positif. 12, dibuat guru dan murid jadi kesepakatan bersama. Yang ke-13, membantu dengan mengingatkan peraturan. Karena biasanya kesepakatan kelas itu akan ditempel di dalam kelas, dan itu biasanya anak-anak sering melihat, sering membaca hal apa saja yang sudah disepakati. Jadi kalau kesepakatan kelas itu tidak boleh terlalu banyak, nanti anak-anak akan lupa. Jadi hal-hal yang mendasar itu saja yang harus disepakati dan harus ditulis. Jadi tidak boleh kesepakatan kelas ada 50 poin. Nah, seperti itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Jadi ambil saja yang merupakan poin-poin yang mendasar, seperti itu. Kalau restitusi ini, nah ini jalan yang paling aman, yang paling bagus sebagai bentuk pembelajaran. Caranya seperti apa? Restitusi itu yang pertama adalah merupakan pilihan. Yang kedua, menguatkan jangka panjang. Karena apa? Dalam restitusi ini ada langkah-langkah yang harus kita tempuh. Jadi di situ kita mendengarkan alasannya dari si korban. Terus kita akan mencari solusi secara bersama-sama. Tetapi solusinya itu harus didapatkan dari anak, bukan dari kita. Kita hanya memancing dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti itu. Jadi anak-anak sendiri yang mengutarakan apa kemauannya, seperti apa, janjinya seperti apa, itu anak-anak sendiri. Jadi kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti itu. Jadi secara tidak langsung motivasi untuk berubah itu berasal dari dalam diri mereka sendiri. Kita hanya memberi penguatan saja. Terus menguatkan dalam jangka panjang. Oh iya, saya kan sudah berjanji seperti ini. Berarti saya tidak boleh mengulangi lagi. Nah, seperti itu. Yang ketiga, korban mendapatkan ganti. Misalkan ada peristiwa seperti ini, ada 2 orang anak yang bertengkar. Setelah itu salah satu dari mereka merusakkan kancing baju, misalkan seperti itu. Nah, secara tidak langsung yang melakukan perbuatan itu kan harus bertanggung jawab. Nah, di dalam segitiga restitusi ini diharuskan baik korban maupun pelaku itu sudah dievaluasi dengan 3 tahapan langkah-langkah restitusi. Itu nanti akhirnya siapa yang melakukan harus bertanggung jawab. Jadi siapa yang melepaskan kancing itu harus bertanggung jawab untuk mengembalikan seperti semula. Yang keempat, masalah terpecahkan. Karena apa? Karena kita mendengarkan, kita di situ jadi teman, menjadi pendengar yang baik bagi anak-anak. Jadi kita kalau di hukuman kita langsung menjudge, oh bahwa kamu ini bersalah seperti itu. Tapi kalau di dalam restitusi ini kita menjadi teman, kita mendengarkan kenapa, alasannya apa kamu melakukan itu, kan seperti itu. Dia yang bercerita. Yang kelima, murid bertanggung jawab akan perilakunya. Jadi dia menjawab pertanyaan dari kita itu berasal dari dirinya sendiri. Seperti itu. Yang keenam, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi pada saat ada penguatan dari kita, oh iya Bu, saya bersalah, misalkan seperti itu, kan kita beri penguatan.
Nah, itu akan tertanam dalam diri mereka bahwa mereka tidak akan melakukan lagi. Yang ketujuh, di dalamnya juga ada teori kontrol. Jadi kita sebagai guru harus ada di tahap kontrol yang seperti apa, sebagai teman, sebagai penghukum, atau sebagai manajerial. Yang kedelapan, konsep diri kuat, karena motivasi itu berasal dari dalam diri. Insya Allah penanaman nilai-nilai kebajikan itu akan tertanam di dalam mereka. Yang ke-9, murid bisa mengontrol dirinya sendiri. Dari kejadian atau kesalahan itu dia akan belajar dan berjanji ke depannya untuk menjadi anak yang lebih baik. Yang ke-10, dibuat oleh murid itu sendiri. Jadi bukan kita. Kalau konsekuensi kan kita bersama anak-anak. Tetapi kalau di dalam restitusi, mereka sendiri yang mengutarakan masalahnya apa, yang menemukan solusinya itu mereka sendiri. Kita hanya sebagai penuntun saja. Yang ke-11, guru menguatkan dengan keyakinan kelas. Nah ini jadi bukan lagi kesepakatan kelas, tetapi yang ada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini merupakan hal-hal yang perilaku yang positif-positif. Misalkan menghormati dan menghargai serta menyayangi teman. Nah itu harus ada di dalam poin-poin keyakinan kelas. Jadi bukan kesepakatan kelas lagi ya sekarang, menjadi keyakinan kelas seperti itu. Apa yang diyakini kita bersama, nah itu yang harus ditulis poin-poinnya seperti itu. Next. Nah, jadi sudah bisa apa itu keyakinan kelas. Jadi hal-hal yang akan kita laksanakan di dalam kelas yaitu dengan ini adanya keyakinan kelas. Kita gali bersama anak-anak. Anak-anak maunya seperti apa? Nah, itu poin-poinnya nanti ditulis dan harus disepakati bersama. Misalkan tidak boleh menyontek seperti itu. Terus apa perbedaan keyakinan, kesepakatan dan aturan di dalam kelas? Perbedaannya adalah kalau keyakinan hal-hal apa yang mereka yakini dan harus mereka laksanakan. Itu berasal dari mereka sendiri. Kalau kesepakatan itu kan masih ada campur tangan dari guru seperti itu. Kalau aturan kelas sama dengan tata tertibnya. Kalau aturan kelas itu biasanya ada hukuman. Terus bagaimana caranya membuat keyakinan kelas? Berarti kita harus bersama-sama dengan murid untuk membuat keyakinan kelas. Tetapi kita hanya mengarahkan, ya. Jadi mereka sendiri yang mempunyai ide keyakinan kelas itu seperti apa poin-poinnya. Setelah keyakinan kelas itu kita peroleh, seperti tadi jangan terlalu banyak. Harus kita tulis dan kita tempel di dalam kelas supaya anak-anak itu tahu keyakinan kelasnya di masing-masing kelas. Nah, jadi ini untuk merumuskan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret. Jadi kalau keyakinan kelas misalkan contohnya kita harus menghormati, menghargai dan menyayangi teman. Nah, itu lebih abstrak. Kalau peraturan atau konsekuensi kesepakatan di dalam kelas kan biasanya tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkelahi. Nah, itu lebih terperinci. Tapi kalau keyakinan kelas seperti itu, menghormati, menghargai dan menyayangi teman. Jadi seperti mengejek-mengejek itu sudah masuk ke menyayangi teman. Jadi tidak boleh dilakukan. Kalau bertengkar masuk di menghormati atau menghargai teman, seperti itu ya. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal, sama
lebih universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau kesepakatan kelas itu kan tidak boleh mengejek lah. Mengejek itu kan kalimat yang negatif, jadi itu harus dihindari. Diganti saja dengan menghormati, menyayangi teman, seperti itu. Jadi kata-katanya itu lebih ke yang positif-positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas ya. Sama seperti kesepakatan kelas, jadi tidak boleh terlalu banyak, poin-poinnya saja. Jadi kan tadi mengejek, bertengkar, tidak boleh merampas barang bukan miliknya sendiri atau barang teman. Nah, itu kan masuk ke poin yang pertama, menghargai, menyayangi dan menghormati teman. Jadi bisa masuk ke poin yang pertama seperti itu. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi perbuatan-perbuatan positif yang disepakati. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, itu biasanya dilakukan dengan kita membagikan stick note ya. Jadi anak-anak itu kepinginnya seperti apa? Oh, misalkan anak-anak tidak bertengkar, boleh. Nanti kita bedakan di kelas itu dibedakan. Tidak boleh bertengkar, berarti itu masuk untuk poin pertama, menyayangi teman, seperti itu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, nah, seperti itu ya. Jadi nanti ikut poin yang beberapa, seperti itu. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi harus sering diingatkan. Namanya juga anak-anak, kita yang sudah dewasa, sudah punya pikiran aja sering lupa, apalagi anak-anak yang pikirannya hanya bermain dan bermain ya. Jadi harus kita ingatkan. Next. Contoh keyakinan kelas, ini ada di kelas 1 contohnya. Jadi tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang kata-katanya, apalagi di kelas 1 anak-anak masih banyak yang belum mampu untuk membaca beberapa kalimat yang panjang seperti itu. Jadi keyakinan kelas untuk di kelas 1 ini ya, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Jadi kalau misalkan tidak mengerjakan PR, nah itu kan masuk yang poin yang nomor 3 seperti itu. Setiap anggota kelas 1 perlu saling menghargai. Nah, jadi kalau ada anak-anak yang bertengkar itu masuk ke poin 4 seperti itu. Yang kelima, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi ada yang dibully biasanya ya, secara tidak langsung anak-anak itu kadang mengata-ngatai orang tuanya, temannya seperti itu. Itu kan masuk sudah termasuk pembulian ya. Jadi itu nanti pada saat melakukan langkah-langkah restitusi, keyakinan apa yang kamu langgar, nah, seperti itu. Berarti ada di keyakinan yang nomor 5, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kalau kita dibully, kan kita merasa tidak nyaman, seperti itu, tidak aman, seperti itu. Jadi itu akan masuk ke poin yang nomor 5. Misalkan ini ada lagi keyakinan kelas di kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Jadi misalkan berkomitmen terhadap setiap tugas. Kalau misalkan kelas 6, kelas 5 ada yang tidak mengerjakan PR, berarti dia melanggar keyakinan kelas yang nomor 4
apa seperti itu. Nanti kita tanya di dalam kesepakatan atau keyakinan kelas itu kan ada yang nomor 4 isinya apa? Oh, berkomitmen terhadap setiap tugas. Kalau kamu tidak melaksanakan dan mengerjakan PR, berarti kamu melanggar apa enggak? Seperti itu. Misalkan iya Bu, saya melanggar. Terus apa yang akan kamu lakukan kalau kamu itu melanggar? Nah itu kan dia kan bercerita itu kalau misalkan yang kita bantu ya tidak boleh. Berarti kan itu pemecahan masalahnya, solusinya ada di mereka sendiri, berasal dari dalam, seperti itu. Jadi secara tidak langsung mereka akan sadar dengan dirinya sendiri. Next, untuk yang bawah ini keyakinan kelas untuk SMP. Tetapi di dalam membuat keyakinan kelas itu kita harus mempunyai ini kebutuhan dasar manusia yang harus kita ketahui. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi anak-anak itu juga perlu kebutuhan dasar ini ada di mereka. Yang mereka butuhkan itu apa? Yang pertama ini bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup berhubungan dengan kesehatan, makanan, pakaian, rumah, dan juga kebutuhan primer yang lainnya. Jadi sebelum kita melakukan suatu penghukuman, kenapa kamu terlambat? Nah, di dalam restitusi ini kita mencari latar belakangnya. Kenapa? Dia kan akan bercerita, ya, kenapa dia terlambat. Misalkan kalau kita harus sebagai penghukum ya, kamu ini bersalah melanggar peraturan, berarti kamu sekarang harus lari seperti itu. Padahal ya sebenarnya anak itu terlambat karena misalkan ibunya pada saat itu pagi-pagi jatuh di kamar mandi ya, sehingga dia akan membantu ibunya, ya kan? Ya. Terus karena dia membantu ibunya yang sedang sakit, akhirnya dia terlambat. Apakah dia pantas untuk dihukum? Tidak. Seharusnya tidak. Tetapi karena kita posisinya pada saat itu sebagai penghukum, kita kan tidak tahu alasannya seperti apa. Jadi mulai sekarang kita tidak boleh ya berada di posisi kontrol yang sebagai penghukum. Jadi kita seharusnya ada di posisi kontrol sebagai teman, seperti itu. Sebelum melakukan sesuatu tindakan harus mengetahui latar belakangnya dulu. Yang kedua, cinta dan kasih sayang atau diterima, kebutuhan yang berhubungan dengan koneksi sosial, dicintai orang tua, dicintai guru, dan dicintai teman. Kita sudah tahu dan paham ya, di Indonesia ini banyak beragam suku, beragam agama. Oleh karena itu bagaimana seperti Bu Sri misalkan ya, non muslim, tetapi beliau kan butuh untuk dihargai, untuk dihormati meskipun keyakinannya berbeda. Sama dengan anak-anak yang punya kebutuhan khusus, itu harus kita cintai ya, dan itu harus ditanamkan kepada anak didik kita. Tidak boleh itu ya, kan pasti ada yang kekurangan, ada yang punya kekurangan, itu tidak boleh dibully. Kadang kita gurunya aja masih tertawa seperti itu, seharusnya tidak boleh ya. Kita tanamkan dalam diri kita dan anak-anak bahwa suatu perbedaan itu pasti ada, tetapi kita harus saling menghormati. Yang ketiga, penguasaan, pengakuan atas kemampuan, kebutuhan untuk diakui kemampuannya, prestasi dan dianggap berharga. Ini sama juga dengan misalkan ada anak di dalam kelas ya yang mempunyai prestasi, kita harus menghargai dan mengapresiasi. Tetapi itu bukan dijadikan suatu patokan ya. Kalau misalkan juara 1 harus mendapatkan hadiah seperti itu tidak boleh. Karena apa?
itu nanti akan terjadi ketergantungan. Pada saat dia tidak menjadi juara, dia akan merasa kecewa, tidak menghargai temannya, seperti itu. Yang keempat, kebebasan kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kebebasan, mandiri, dan otonomi. Biasanya menginginkan pilihan, banyak bergerak, suka membaca, mencoba, tidak terpengaruh dengan orang lain, dan senang dengan hal-hal yang baru. Nah, ini yang harus kita terapkan di dalam kelas. Jadi anak-anak buka halaman 9, kerjakan. Tidak seperti itu, kita harus tahu anak-anak itu ingin model belajarnya seperti apa. Bu, aku ingin belajar di bawah, boleh, asal tidak mengganggu teman. Misalkan, bu, aku ingin belajar ini, belajar itu, boleh ya. Karena apa? Karena sekarang kita sudah menerapkan merdeka belajar. Jadi kita harus mengutamakan siswa. Apa yang siswa mau harus kita sediakan. Kita sebagai fasilitator saja. Yang kelima, kesenangan. Jadi anak-anak itu butuh kesenangan ya. Jadi ke sekolah itu bukan tambah merasa terbebani seperti itu. Jadi anak-anak itu bagaimana sekiranya anak-anak itu merindukan sekolah. Sekolah itu sebagai rumah yang kedua. Bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan bu guru. Kalau bu gurunya pagi-pagi sudah tidak tersenyum, anak-anak itu sudah, waduh, ketok sangar bu guru, seperti itu. Jadi kalau kita menunggu anak-anak dengan tersenyum, pasti mereka akan menular ya, senyumnya itu akan tertular, seperti itu. Anak-anak akan bahagia. Apalagi kalau di dalam kelas kita menyediakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, dan itu harus ada di dalam pembelajaran kita ya. Tidak boleh anak-anak mencatat halaman 1 sampai halaman 10. Waduh, belum menulis itu sudah stres duluan. Jadi tidak boleh. Jadi anak-anak itu ya ada menulis, ada membaca, tetapi harus disertai dengan media dan metode yang menyenangkan. Jadi secara tidak sadar anak-anak itu sudah belajar di dalamnya, seperti itu. Next. Nah, ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi 1 dan 2 ini masih bersifat negatif, tetapi yang nomor 3, 4, dan 5 ini harus kita terapkan karena ini mengarah ke hal-hal yang positif. Yang pertama tadi sebagai penghukum. Jadi itu perilaku kontrol yang negatif. Jadi tidak boleh ya, mulai sekarang kita harus mengontrol kita sendiri, emosi kita sendiri. Oh, ternyata tidak boleh ya menghukum itu, menghukum. Karena apa? Iya, seperti tadi 10 sampai 15 tahun ke depan anak-anak itu masih ingat itu bu guru sing juara. Nah seperti itu, mau apa enggak terkenal seperti itu? Enggak mau ya. Kita pengennya terkenal sebagai guru yang baik, menyenangkan, terkenal sampai 20 tahun ke depan itu ya. Kita akan harus terkenal dengan sebagai guru yang baik, jangan guru yang jahat. Tapi kalau penghukum biasanya terkenal dengan guru yang jahat, seperti itu. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, ini lagi. Ini sering. Oh, biasa wes kalau si A itu pancen wakal oleh dia. Nah, tidak boleh seperti itu ya, manja seperti itu tidak boleh. Karena mereka punya alasan tersendiri kenapa mereka nakal seperti itu. Nah, ini yang harus kita lakukan, posisi kita sebagai teman. Guru tipe ini berusaha mengontrol murid dengan persuasi, dengan kata-kata yang baik, dan menjalin hubungan baik dengan murid layaknya teman, seperti itu. Terus sebagai pemantau, tipe guru pemantau adalah mengawasi perilaku
murid-muridnya dan berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku dan konsekuensi jika melanggar. Nah, jadi ini hanya sebagai pemantau. Oh, itu ternyata seperti ini. Oh, seperti ini. Tetapi yang paling baik kita ada di posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Karena apa? Ini di sini kita juga sebagai teman, juga sebagai pemantau, pengawas, dan akan memberikan solusi terhadap anak. Tipe guru manajer adalah mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid menemukan solusi dari masalahnya. Jadi kalau misalkan ada suatu permasalahan, posisi kita harus berada di sebagai manajer. Ya, anaknya dipanggil, terus kita melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi anak-anak mengutarakan apa, kenapa, bagaimana, baru nanti ada solusi. Solusinya apa? Solusinya kita temukan dari anak itu sendiri. Jadi kita hanya mengarahkan dengan pertanyaan pemantik seperti itu. Next. Nah, ini segitiga restitusi. Ini saya yakin semuanya baru dengar ya, karena saya juga baru dengar. Oh, ternyata seperti ini cara kita untuk menangani sebuah masalah. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Seperti itu kita arahkan kepada anak-anak itu seperti itu. Bu guru juga loh dulu ya seperti itu, misalkan seperti itu ya. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan itu. Kalau bu guru tidak dihargai, bu guru akan melakukan sama seperti kamu. Jadi awalnya itu didukung ya, distabilkan. Karena dia masih emosi, oh tidak apa-apa, memang harus seperti itu. Misalkan seperti itu, iya memang harus seperti itu. Misalkan barang kita dirampas ya dengan tidak baik, kenapa? Lalu dia dorong seperti itu temannya. Loh, tidak apa-apa, karena apa? Itu mempertahankan suatu hak kita, tidak apa-apa. Tetapi caranya dengan cara mendorong dan meluapkan emosi itu yang salah. Tidak apa-apa, seperti itu ya. Jadi kita juga menstabilkan emosi, menstabilkan identitas. Jadi tidak apa-apa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Kalaupun barangnya bu guru ada yang diambil, bu guru akan melakukan hal yang sama seperti itu. Katakan itu terhadap anak bahwa itu sesuatu yang manusiawi. Tetapi langkah selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, seperti itu tadi. Tentu kamu punya alasan kenapa kamu sampai mendorong temanmu. Nah, itu dia akan cerita. Jadi di sini belum tentu ya korban ini menjadi yang terbaik, itu belum tentu. Kadang pelaku ini karena dia mempertahankan apa yang dia punya seperti itu. Jadi keduanya nanti kita akan melakukan segitiga restitusi ini. Jadi bukan satu korban saja yang kita tanyai. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu, misalkan dengan kamu meluapkan emosi dengan mendorong, apakah itu solusi yang terbaik? Nah, kita itu tawarkan kepada anak. Dia kan pasti mikir, oh ya seharusnya enggak bu, tapi karena saya terlalu emosi ya. Itu kan dia akan cerita, akan meluapkan emosinya seperti itu. Baru langkah selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Seperti apa yang sudah kita sepakati bersama di dalam keyakinan kelas, itu kan sudah ada poin-poinnya. Seperti itu harus menyayangi teman, menghormati teman. Apakah ada yang seperti itu di keyakinan kelas? Ada bu. Berarti kalau kamu bertengkar dengan temanmu, berarti kamu melanggar apa tidak? Melanggar bu. Pelanggar poin yang keberapa? Misalkan seperti itu. Melanggar untuk siapa? Tidak menyayangi
teman. Nah, seperti itu. Jadi, apa yang akan kamu lakukan ke depan? Nah, itu kan kita menggali ya, menggali motivasi intrinsik dari seorang siswa. Seperti itu. Jadi itu solusinya. Next. Nah, ini ada sebuah kasus ya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Next, Mbak. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Jadi langsung dijelas ya bahwa Sabrina bersalah. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena merasa malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, di dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Sebagai penghukum, sudah jelas ya kata-katanya, sudah jelas. Apa indikatornya bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer seperti tadi ya, seharusnya apa yang dilakukan seperti itu. Jadi sebagai manajer, apa yang seharusnya Pak Lukman lakukan? Menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua apa tadi? Setelah menstabilkan identitas, dengan menggunakan kata-kata melalui kontrol sebagai teman dulu seperti itu, dan selanjutnya sebagai manajerial dengan menggunakan kata-kata menstabilkan identitas itu, contohnya seperti apa? Kenapa menanyakan alasan Ya, kenapa kamu terlambat? Oh, tidak apa-apa, karena kalau itu terjadi kepada Bapak dengan waktu yang sedikit mungkin akan tidak terlambat ke sekolah, pasti Bapak juga akan melakukan suatu kesalahan sama seperti kamu. Nah, itu termasuk menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi
tindakan yang salah. Tetapi kenapa kamu melakukan? Padahal kamu sudah tahu bahwa itu salah. Nah seperti itu, dia kan akan mengungkapkan alasannya. Terus langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kamu lakukan, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang ada di kelas kita? Pasti di situ akan ada solusi. Setelah kamu tahu bahwa kamu melanggar keyakinan tersebut, apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Seperti itu. Jadi Pak Lukman seharusnya menjadi kontrol, ada di posisi yang sebagai manajer, jangan sebagai penghukum. Kalau di cerita tadi kan sebagai penghukum, jadi itu sudah menyakiti secara fisik dan mental ya. Karena secara fisik Sabrina tidak mengenakan sepatu, alas sepatu seperti itu. Kalau jalan kemana-mana kan pasti sakit ya. Terus yang kedua, secara mental dia akan merasa malu terhadap teman-temannya. Nah, sudah dari apa yang tadi sudah dipaparkan, mungkin ada pertanyaan, dan setelah pertanyaan mungkin nanti ada yang merefleksi satu orang ya dari apa yang sudah disampaikan. Oh ternyata saya ini masih ada di posisi kontrol yang pertama, seperti itu. Tidak apa-apa. Jadi dengan adanya diseminasi ini, penyebaran pemahaman budaya positif modul 1.4 diharapkan kita semua bisa berubah menjadi yang lebih baik. Enggak? Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, satu orang untuk merefleksi. Oh ternyata iya pemikiran saya seperti ini. Monggo siapa? Ayo siapa? Direfleksi ya dari kegiatan yang dari pemaparannya seperti apa. Oh ternyata seperti ini, seperti itu. Monggo. Posisi ke-1 yaitu masih penghukum, karena saya kira memberi hukuman pada anak itu bisa membuat anak itu sadar. Ternyata dari pemaparan yang ibu atau paparkan tadi itu ternyata perbuatan yang salah, yaitu akan membuat anak menjadi tertekan, terlukai secara fisik dan mental. Kedepannya mungkin saya akan belajar untuk menjadi manajer. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, seperti itu. Bahwa saya juga dulu merasa seperti itu ya. Oh, ternyata saya ini ada di posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum seperti itu. Dan saya lihat pun teman-teman hampir. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kita memang ada di posisi penghukum, karena yang kita kenal sekarang kan hanya peraturan, tata tertib seperti itu. Yang kita kenal mulai dulu seperti itu. Tetapi mungkin dengan adanya diseminasi ini, penyebaran pemahaman budaya positif ini mungkin akan bermanfaat untuk banyak pihak seperti itu. Dan kedepannya marilah kita berubah secara bersama-sama untuk melakukan segitiga restitusi untuk kita lakukan demi anak ya, demi siswa, supaya mereka bisa menghargai dan sebagai budaya positif ini di sekolah kita bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja diseminasi dalam rangka tugas
penyebaran pemahaman modul 1.4 dari kami sebagai guru calon penggerak angkatan 9 Kabupaten Jember. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bu Malati Fasila atas pemaparannya. Mungkin untuk menutup acara ini kita tutup acara dengan membaca hamdalah bersama-sama. Baiklah, saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya November Alkiramawati. Refleksi saya terhadap presentasi yang Ibu Atul paparkan tadi. Ternyata selama ini saya menjadi guru yang berperan sebagai penghukum. Menurut saya, dengan menghukum siswa itu membuat siswa akan lebih sadar akan kesalahannya. Akan tetapi setelah mendengarkan pemaparan dari Bu Atul, ternyata dengan menghukum siswa itu akan menyakiti siswa secara fisik dan mental. Untuk kedepannya, saya akan berperan sebagai guru manajer.